Salah lokasi operasi. Di suatu rumah sakit terjadi sebuah kejadian tidak diharapkan yang menyebabkan cedera berat atau disebut kejadian sentinel. Dalam kasus ini, operasi seharusnya dilakukan pada mata kanan, namun tindakan yang dilakukan tenaga medis adalah mengoperasi mata kiri. Dalam video ini akan disampaikan bagaimana cara melaporkan dan menginvestigasi serta mencegah kejadian sentinel terjadi. Pelaporan kejadian sentinel. Dalam pelaporan kejadian sentinel diperlukan catatan berikut. 1. Identitas pasien. Hal pertama yang pasti harus dilakukan adalah mencatat dan memastikan identitas pasien yang mengalami kejadian sentinel. Pastikan nama, usia, alamat, dan identitas lainnya untuk mencegah salah pasien dan mencegah kejadian yang tidak diharapkan lainnya akan terjadi. 2. Lokasi kejadian. Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah mendata di mana kejadian sentinel terjadi, misalnya di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses identifikasi sehingga penanganan akan lebih cepat dan mudah. 3. Kronologi kejadian. Isi dari laporan kejadian sentinel yang ketiga adalah kronologi kejadian. Kronologi kejadian berisi urutan peristiwa yang terjadi dari awal hingga akhir. Kronologi kejadian dapat dibuat atau disusun oleh tim investigasi. 4. Waktu kejadian. Waktu kejadian penting untuk dicatat dengan tujuan memastikan kejadian sentinel tersebut cepat untuk ditangani. Waktu yang telah ditentukan untuk melaporkan kejadian sentinel adalah paling lambat 2 kali 24 jam setelah kejadian sentinel terjadi. 5. Akibat kejadian. Akibat dari kejadian sentinel perlu dicatat untuk menentukan sejauh mana keparahan yang terjadi pada pasien agar penanganan yang dilakukan selanjutnya sesuai. 6. Jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel. Jumlah pasien juga perlu dicatat agar penanganan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang dialami dan juga agar semua korban bisa mendapatkan penanganan yang sama atau sesuai akibat yang diterima. Investigasi kejadian sentinel. 1. Mencegah kejadian sentinel tidak meluas dengan cara dilakukan paling sedikit dengan kegiatan membatasi atau melokalisir dan mengurangi dampak kejadian sentinel. Kemudian, menyelamatkan barang bukti paling sedikit berupa tindakan mengidentifikasi, memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti, serta membuat berita acara. Selanjutnya, mengendalikan situasi paling sedikit berupa giat mengamankan lokasi kejadian, mengendalikan informasi dan media massa, serta menenangkan pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan. 3. Menyelamatkan barang bukti. Penyelamatan barang bukti dilakukan untuk mendata, melaporkan, dan menangani kejadian sentinel yang terjadi. 3. Mengendalikan situasi. Untuk menangani dan mengendalikan situasi ini, pihak yang berwenang seperti tim investigasi harus segera melakukan pelaporan dan mendiskusikan kejadian yang terjadi dengan instansi terkait. Kemudian, pihak ini juga bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada korban dan keluarga korban untuk menangani dampak fisik dan psikologis yang diterima, juga pengamanan lokasi, media massa, serta merencanakan pelaporan dengan baik. 4. Berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Pasien dan atau instansi terkait. Koordinasi sangat diperlukan agar keputusan yang diambil tepat. Dalam menjaga keselamatan dan mencegah kejadian sentinel di rumah sakit, setidaknya ada 6 penerapan sasaran keselamatan pasien dan peran keluarga dalam menjaga pasien di rumah sakit. Yang pertama, yaitu memastikan ketepatan identitas pasien. Tenaga kesehatan perlu menyusun sistem untuk memastikan identifikasi pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan adalah individu yang tepat, dan jenis pelayanan ataupun pengobatan terhadap individu tersebut adalah sudah sesuai. Pasien diberikan gelang selama menjalani rawat inap yang berfungsi untuk memastikan kesehatan oleh tim tenaga kesehatan. Yang kedua, komunikasi efektif.
Pasien yang menjalani rawat inap tentu akan dikelola oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, penerapan sistem komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk memberikan pelayanan yang optimal. Yang ketiga, ada pemberian obat secara aman. Perawat perlu memastikan jenis obat, nama jenis obat, dan fungsi obat yang tepat untuk sebelum diberikan kepada pasien. Selanjutnya, yaitu memastikan kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Sebelum melakukan tindakan operasi, tenaga kesehatan perlu memastikan bahwa bagian yang akan dioperasi, prosedur operasi yang akan dilakukan, dan pasien yang akan dioperasi sudah sesuai. Kemudian yang kelima, yaitu pengurangan resiko terkait pelayanan kesehatan. Rumah sakit merupakan tempat yang memungkinkan untuk berkumpulnya berbagai jenis kuman. Sedangkan pasien yang sedang dirawat memiliki daya tahan tubuh yang relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukannya suatu proses bersama untuk mencegah timbulnya infeksi lain yang tidak berhubungan dengan penyakit utama pasien. Yang terakhir, yaitu pengurangan risiko pasien jatuh. Tenaga kesehatan harus memastikan penanda pasien berisiko jatuh berupa gelang kuning yang dipakai oleh pasien. Dan tenaga kesehatan juga jangan melepas atau memindah kartu kuning yang dipasang petugas di dekat tempat tidur pasien ataupun di depan kamar pasien, karena kartu kuning tersebut merupakan penanda untuk mewaspadai pasien yang berisiko jatuh.